Oke, halo semuanya. Jadi hari ini gue akan menceritakan tentang sebuah film yang terinspirasi dari sebuah kisah nyata pada tahun 90-an. Di mana pada saat itu banyak sekali gadis-gadis yang diculik untuk dijual kembali kepada para pria hidung belang. Nah, jadi ceritanya pada tahun 1994, ada seorang remaja bernama Hyun Jae yang sedang membantu pekerjaan kedua orang tuanya. Tapi pada saat itu, Hyun Jae bersama dengan temannya selalu mencuri-curi waktu untuk merokok secara sembunyi-sembunyi. Tapi sayangnya beberapa saat kemudian ayahnya Jae mengetahui hal itu. Sehingga dirinya hanya memberi saran untuk berhenti melakukan hal tersebut karena ayahnya ini sedikit memberikan kelonggaran kepada anaknya. Di saat itu juga ayahnya memberikan sebuah cincin sebagai bentuk hadiah atas kelulusan Jae. Nah, tapi berbeda jika Jae bersama dengan ibunya, di mana ternyata Jae selalu lebih takut kepadanya karena ibunya ini selalu mendidik Jae dengan tegas untuk menjadi seseorang yang rajin bekerja. Ibu Jae kemudian memberikan sebuah tugas kepada Jae untuk membuat laporan keuangan, yang sehingga hal itu dimanfaatkan oleh Jae dan berkata kepada ibunya bahwa dirinya akan mengerjakan hal itu dan akan pulang sebelum jam 10 malam. Nah, tapi bukannya mengerjakan laporan tersebut, Jae malah pergi ke sebuah bar bersama dengan temannya. Sehingga mereka pun menghabiskan waktu bersama, dan pada saat itu Jae berkenalan dengan seorang pria, yang ternyata pria itu mengaku sebagai seorang petugas pemadam kebakaran. Sampai pada akhirnya temannya itu pergi entah kemana bersama dengan pasangannya, sehingga Jae harus diantarkan pulang oleh si pria itu. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba saja mobil mereka berhenti karena si pria itu berniat untuk pergi menemui temannya. Dan saat itulah Jae akhirnya sadar bahwa baju pemadam kebakaran pria tersebut ternyata palsu. Namun sayangnya semuanya sudah terlambat, karena pada akhirnya Jae pun diculik. Sementara itu di tempat lain, ada seorang petugas kepolisian bernama Bob yang sedang berpatroli. Dan di sana dia bertemu dengan seorang polisi lokal bersama dengan seorang penduduk yang sedang mengamati mayat seorang perempuan yang di kakinya terpasang alat pelacak. Tapi tanpa diduga melihat kejadian itu, Bob malah segera menghabisi kedua orang itu sampai meninggal dunia. Sementara itu Jae sudah berada di sebuah ruangan yang di dalamnya ada seorang penjaga. Dan kemudian datang seorang perempuan yang sepertinya ia adalah seorang dokter. Nah, tapi karena Jae selalu berteriak meminta tolong, sehingga mau tidak mau dokter itu memberikan suntikan penenang, dan setelah itu dokter tersebut membuka paksa kawat gigi yang digunakan oleh Jae dan juga memandikannya. Lalu setelah itu Jae akhirnya tersadar. Dan sekarang dia berada seperti di sebuah asrama yang dipenuhi oleh wanita yang bernasib sama sepertinya. Bahkan sekarang kakinya kini dipasang alat pelacak, seperti mayat perempuan sebelumnya. Yang ternyata, penculikan ini didalangi oleh Bob yang merupakan seorang bos penjual beli wanita. Di sana Bob tidak sendirian, melainkan dirinya ditemani oleh asistennya yang bernama Faun, sambil membawa beberapa ekor kucing untuk diberikan kepada gadis-gadis sebagai bentuk hadiah. Tak lupa juga Bob memperingatkan kepada mereka semua bahwa tempat ini berada sangat jauh sekali dari perkotaan, sehingga siapapun yang berniat untuk kabur dari sana, tanpa segan-segan Bob akan melukai mereka semua, termasuk dengan anggota keluarganya, karena si Bob ini sudah tahu setiap alamat rumah dari mereka semua. Di sana Jae diberi panggilan baru oleh Bob dan sekarang namanya adalah Eden. Di tempat itu mereka semua selalu mengetes kesehatan dan mengecek kehamilan sebelum pada akhirnya mereka diberi tugas oleh Faun. Yang ternyata Eden dibawa ke sebuah tempat untuk memainkan sebuah film dewasa. Melihat hal itu tentu saja Eden merasa ketakutan, tapi setelah diancam oleh Faun, pada akhirnya Eden melakukan tugasnya itu. Sampai pada keesokan harinya, Eden kembali dibawa oleh Faun ke sebuah tempat untuk menemani seorang pria tua hidung belang.
Faun yang mendengar teriakan dari dalam ruangan, kemudian menyadari bahwa Eden telah kabur dari sana, yang sehingga Faun pun pergi mengejarnya dan berhasil menangkap Eden yang sudah masuk ke dalam pekarangan rumah warga di sana. Tapi sayangnya mereka semua tidak bisa berbuat apa-apa karena Faun mengaku sebagai seorang petugas kepolisian yang sedang menangkap pecandu narkoba. Hal itu tentu saja membuat Eden dihukum, sementara itu Faun harus diberi peringatan oleh Bob untuk menjalankan tugasnya dengan benar tanpa kesalahan sedikit pun. 1 tahun pun telah berlalu, di mana sekarang Eden sudah hampir terbiasa dengan tempat kerjanya yang baru. Bahkan pada malam harinya, para gadis di sana termasuk Eden dibawa ke sebuah pesta para pria hidung belang, di mana pada saat itu Eden dipilih oleh seorang pria tua. Tapi berbeda dengan sebelumnya, karena sekarang Eden sudah bisa membuat pria itu puas dengan pelayanannya. Setelah pulang dari sana, Eden menyembunyikan hak sepatunya, yang ternyata Eden berniat untuk melawan salah satu gadis di sana karena ternyata cincin pemberian ayahnya telah dicuri oleh Spetiana. Sehingga mereka pun berkelahi seperti perempuan pada umumnya. Sampai pada akhirnya penjaga mendengar hal itu dan segera memisahkannya. Hal itu tentu saja membuat Faun marah dan menyuruh Eden untuk menelan cincin tersebut. Tapi pada saat itulah Eden memanfaatkan hal itu dengan berkata kepada Faun bahwa para gadis-gadis di sana, termasuk Spetiana, selalu merendahkan Faun jika dirinya tidak bekerja dengan benar sesuai dengan perintah dari Bob. Namun Faun tidak percaya atas hal itu dan menyuruh Eden untuk kembali ke kamarnya. Sampai pada suatu malam, Faun membawa Eden bersama dengan gadis lain untuk menemani para pria yang sedang mengadakan pesta narkoba. Dan setelah acara selesai, Faun mengajak Eden untuk menagih bayaran kepada para pelanggannya. Yang ternyata, suasana menjadi ricuh karena pelanggan tersebut tidak mau membayar sesuai perjanjian. Yang tentu saja hal itu membuat Faun marah, dan pada akhirnya setelah diancam, para pelanggan itu mau membayar sesuai dengan apa yang diminta oleh Faun. Nah, ternyata kejadian itu dimanfaatkan oleh kedua gadis yang lain untuk kabur dari Faun. Sehingga mau tidak mau dengan penuh rasa marah, Faun mencari kedua gadisnya bersama dengan Eden. Sampai pada akhirnya di tengah perjalanan, Eden melihat kedua gadis itu yang sedang meminta bantuan kepada orang lain. Yang sehingga hal itu membuat Eden kebingungan untuk membiarkannya atau menangkapnya. Namun pada akhirnya Eden memberitahukan hal itu kepada Faun agar bisa mendapatkan kepercayaannya. Malam harinya, Eden izin pergi ke toilet, dan akhirnya ia pun berhasil mendapatkan kembali cincin pemberian ayahnya yang sudah ia telan sebelumnya. Setelah itu, Eden akhirnya diberi kepercayaan oleh Faun, sehingga Eden hanya diberi tugas untuk membersihkan ruangan pribadi milik Faun. Bahkan setelah itu, Eden disuruh menggantikan Spetiana sebagai penerima telepon dari para pelanggannya. Belum sampai situ saja, Faun membawa Spetiana ke sebuah tempat untuk mengambil beberapa obat bius dan juga mengajarinya untuk menyetir mobil. Sementara itu di waktu yang bersamaan, Bob mengisi sebuah acara di kantor kepolisian. Tapi setelah acara selesai, ada seorang pria yang ingin mencari tahu tentang pembunuhan seorang polisi lokal dan juga satu orang penduduk. Yang ternyata pria itu menemukan ponsel GPS milik Bob yang berada tidak jauh dari tempat kejadian. Mendengar hal itu tentu saja Bob berkata bahwa dirinya tidak ingat telah berada di sana. Dan jika memang dirinya melihat ada 2 mayat manusia, pasti hal itu akan dilaporkan kepada petugas setempat pada saat itu juga. Lalu pada keesokan harinya, Faun mengajak Eden pergi ke sebuah danau untuk menemani Bob yang sedang memancing, sekaligus untuk membuang 2 mayat perempuan, yang salah satunya adalah Spetiana. Faun lalu menanyakan tentang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Bob setahun yang lalu. Mendengar hal itu, Bob menyuruh Faun untuk tidak ikut campur dengan masalahnya, sambil mengejek keluarga Faun yang sebenarnya, yang sehingga Faun tak terima atas ocehan dari Bob dan memukulinya sampai meninggal dunia. Melihat hal itu tentu saja membuat Eden ketakutan, tapi Faun segera menjelaskan bahwa ternyata pembunuhan itu dilakukan atas suruhan dari atasannya,
yang lebih besar dari Bob itu sendiri. Sampai pada keesokan harinya, Vaughn mengajak Eden untuk pergi ke sebuah tempat, di mana di sana Eden bertemu dengan salah satu pria bernama Mario. Dan di saat Eden izin pergi ke kamar mandi, dirinya melihat ruangan penuh dengan kamar tidur bayi, dan juga di ruangan lain ia bertemu dengan teman sekamarnya yang bernama Priscilla. Tapi karena di tempat itu banyak sekali orang seperti Vaughn, sehingga Eden tidak bisa membantu Priscilla untuk kabur dari sana. Yang ternyata, tempat itu adalah tempat untuk menjual bayi para gadis-gadis yang sedang hamil. Hal itu tentu saja membuat Eden menyadari bahwa tindakannya itu sudah lebih dari yang seharusnya. Sehingga melihat gerak-gerik Eden yang sepertinya akan berkhianat, Vaughn menyuruh Eden untuk menembak seorang perempuan yang baru saja ia dapatkan dari Mario. Dan hampir saja Eden menembak perempuan itu, Vaughn segera menghentikan hal tersebut dan percaya bahwa Eden tidak akan pernah mengkhianatinya. Lalu setelah mereka pulang dari sana, ternyata salah satu penjaga yang bernama Ivan diketahui telah berkhianat dengan bekerja sama dengan petugas kepolisian. Sehingga mereka pun segera berkemas-kemas untuk pergi dari sana, dan para gadis pun dibawa oleh sebuah mobil. Sementara Vaughn dan Eden, mereka pergi ke sebuah rumah untuk mempersiapkan paspor palsu mereka. Hal itu tentu saja membuat Eden memanfaatkan hal tersebut untuk segera kabur dari sana. Sehingga Eden memberanikan diri untuk mencampurkan obat-obatan milik Vaughn dengan sebuah cairan pembersih kamar mandi. Yang tentu saja hal itu membuat Vaughn batuk-batuk keracunan dan segera meminta kepada Eden untuk mengambilkan segelas air minum. Tapi ternyata Eden malah membawa sebuah obat bius. Siapa tahu rencananya itu telah gagal. Namun beruntungnya saat kembali, Vaughn sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Eden pun lalu segera melepaskan alat pelacaknya dan membawa beberapa tas berisikan uang untuk pergi menebus Priscilla yang berada di rumahnya Mario. Tapi hal itu tentu saja ditolak oleh Mario, sehingga Eden pun hanya meminta untuk berpamitan saja dengan Priscilla. Yang tentu saja hal itu dimanfaatkan oleh Eden untuk membius Mario dari belakang. Sehingga pada akhirnya, Eden bisa membebaskan Priscilla, walaupun sayangnya bayinya tersebut telah dijual oleh Mario. Mereka berdua pun segera pergi dari sana dan berhenti di sebuah tempat, di mana di sana Eden mencoba menelpon kedua orang tuanya. Lalu film pun akhirnya selesai. Oma. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Bagaimana filmnya menurut kalian? Kalau menurut gua pribadi sih begitu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, yang seharusnya kita lebih berhati-hati untuk berkenalan secara lebih jauh dengan seseorang. Kalau disuruh milih nih antara 1 sampai 10, kalian akan memberikan rating berapa kepada filmnya? Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Ya udah, nama gua Zul. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.